Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Irma Firnanda. Saya mahasiswa program pertukaran mahasiswa dari IKIP Budi Utomo Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang apa itu self hypnosis. Nah, self hypnosis sendiri berarti hipnotis yang dilakukan secara alami oleh diri kita, semacam mensugesti diri kita sendiri dan melatih fokus yang tinggi. Prosedur self hipnosis yang pertama adalah memilih tempat terbaik. Pilih sebuah tempat yang kondusif yang dapat membuat Anda fokus. Lakukan di dalam kamar atau ruangan kerja. Tempat tanpa gangguan akan memudahkan Anda untuk lebih fokus. Selain itu, lebih baiknya jika Anda memilih waktu yang nyaman tanpa diburu oleh aktivitas lainnya. Nah, tempat ini merupakan salah satu hal yang penting jika kita berada di tempat yang tidak nyaman atau seperti di keramaian, seperti misalnya di pasar, di sekolah, maupun di tempat-tempat tertentu yang cenderung banyak beraktivitas dan banyak seperti orang-orang melakukan aktivitas yang sering dan bising, itu tempatnya tidak cocok karena kita tidak bisa menyerapi atau menyamankan diri kita di dalam suatu keramaian itu kita tidak akan bisa. Nah, biasanya kita itu kalau mau menenangkan diri itu di tempat yang sunyi dan tenang seperti di danau, sungai, gunung maupun pantai. Nah, yang kedua yaitu mengatur nafas. Nah, mengatur nafas ini juga penting karena jika kita mengatur nafas ketika kita grogi atau merasa tidak nyaman, kita akan menghela nafas yang agak panjang dan agak dalam gitu. Biasanya seperti gitu. Kalau kita juga akan mengeluarkan nafasnya dengan pelan-pelan. Nah, kenapa kok kita harus mengatur nafas? Karena nafas panjang, perlahan dan teratur itu bisa memfokuskan kita pada suatu aktivitas atau suatu kegiatan, seperti kita misalnya mau presentasi di depan kelas, seperti mungkin kita malu atau kurang nyaman, itu kita bisa mengatur nafas terlebih dahulu agar kita sedikit pede dan sedikit mengurangi ketidaknyamanan atau ketidakgrogian kita terhadap orang lain atau kita malu kepada orang lain. Nah, kita itu bisa mengatur nafas. Nah, melakukan nafas panjang ini kita harus secara teratur atau secara perlahan. Kita bisa menghitung setiap tarikan nafas dan hembusan nafas agar lebih fokus. Nah, tarikan nafas yang panjang, lalu tahan sebentar, lalu hembuskan dalam hitungan yang sama. Anda bisa menjamkan mata untuk mendapatkan fokus yang lebih baik dan lebih bisa memfokuskan pada diri kita gitu, agar tidak deg-degan atau tidak grogi gitu. Yang ketiga yaitu bayangkan diri Anda berada di tempat yang nyaman. Seperti seperti di kamar, atau setiap orang itu pasti mempunyai tempat atau aktivitas atau apa yang membuat nyaman. Pasti setiap orang memiliki itu. Nah, ketika kita merasa kurang enak, mendapat masalah, atau kita sedang tidak ingin bertemu dengan seseorang, kita juga bisa mencari tempat yang nyaman dan yang pas untuk kita mengistirahatkan diri dan mencari ketenangan. Nah, biasanya tempat ternyaman itu seperti kalau saya sendiri itu di kamar. Nah, itu kita bisa merasa tenang atau melakukan ibadah dan lain sebagainya. Nah, biasanya seseorang juga memutar musik untuk agar dirinya itu nyaman gitu, karena setiap orang juga memiliki tempat ternyaman yang berbeda-beda. Nah, kenapa kita harus mencari tempat ternyaman? Karena tempat ternyaman menurut setiap orang itu berbeda-beda. Nah, untuk itu bayangkan setiap tempat yang terbaik yang membuat Anda bisa benar-benar melupakan sesuatu sementara dan melupakan masalah yang kalian punya gitu. Biasanya kita juga itu melakukan aktivitas hal-hal seperti kita shopping atau kita mendengarkan lagu, makan coklat atau apapun itu. Nah, kita biasanya di situ juga diharapkan untuk bisa benar-benar menjadi tenang dan tidak memikirkan hal-hal yang lain atau melatih fokus kita.
Nah, yang keempat itu memberi motivasi kepada diri kita sendiri. Ketika kita ada masalah di keluarga ataupun di kelas, kita bisa memberikan motivasi kepada diri kita, yaitu seperti semangat, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat menghadapi semua ini. Kita juga harus memberikan semangat-semangat yang positif buat diri kita gitu, biar kita itu selalu melakukan hal-hal yang positif, selalu memikirkan hal positif, dan kita selalu bisa mensugesti diri kita sendiri meskipun tanpa bantuan orang lain, dan pasti kita tuh bisa gitu. Nah, kenapa sangat penting memberi motivasi? Karena ini juga salah satu prosedur dari self hypnosis ini, karena ketika kita menyemangati diri kita sendiri, pasti kita akan merasa tenang, merasa nyaman, karena tidak mungkin orang lain mengetahui isi hati kita, tidak mungkin. Nah, maka dari itu kita harus memberikan semangat kepada diri kita. Nah, sekian dari video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.